Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini berjumpa kembali untuk kita berbincang-bincang seputar SPMI, Sistem Pendidikan Mutu Internal di SMP Negeri 1 Kembaran. Dan kali ini kita bertemu dengan Bapak Kepala Sekolahnya, Pak Yanto. Bagaimana kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah sehat, Bu. Dan Bapak Ibu guru yang lain ada Bu Dani, Bu Ningrum, Bu Deska, Bu Ceki, dan Pak Agus. Semoga semuanya sehat ya. Kali ini kita akan memulai bincang-bincangnya. Kita awali dengan indikator yang pertama. Coba semuanya bersuara. Cek. Sudah siap. Siap. Siap, insyaallah. Baik Bapak Ibu, kita bincang-bincang seputar SPMI ya, di mana ada dua indikator dan kita mulai dari indikator yang pertama, yaitu tentang perencanaan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh sekolah berdasarkan data yang diperoleh dari evaluasi atau refleksi. Nah, apakah di SMP Negeri 1 Kembaran ini memiliki dokumen perencanaan program tahunan atau RKT untuk tahun yang ke depan ini, 1 tahun ke depan ini? Baik, itu untuk dokumen perencanaan atau rencana kerja tahunan untuk SMP Negeri 1 Kembaran untuk tahun pelajaran 2025-2026 ya kami memiliki, karena RKT adalah hal yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah, karena ini merupakan untuk petunjuk dan pedoman sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan di SMP Negeri 1 Kembaran. Untuk perencanaan, ketika akhir tahun atau di mulai bulan ya untuk akhir yang tahun anggaran itu, karena sekolah juga punya kewajiban untuk menyusun arkas ya, rencana kerja sekolah dan kegiatan sekolah, sehingga kami mulai bulan Oktober biasanya itu sudah harus menyiapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan pembiayaannya. Yaitu biasanya kami yang pertama adalah membuat angket berupa isian yang harus diisi oleh seluruh warga sekolah, guru, karyawan, termasuk komite, yaitu kebutuhan-kebutuhan apa saja yang akan dilaksanakan di tahun yang ke depan. Itu ketika kami menyusun arkas atau rencana kerja tahunan. Kemudian untuk dengan pembelajaran baru atau tahun pelajaran, maka di bulan Juni akhir kami juga mengevaluasi dan membuat program untuk tahun ajaran baru, yaitu berdasarkan masukan evaluasi dari seluruh golongan standar Bapak Ibu guru. Kemudian kami laksanakan pertemuan, termasuk di situ juga kami sudah mengundang perwakilan dari komite dan siswa, komite atau orang tua dan siswa untuk memberikan masukan-masukan untuk program yang akan datang. Jadi ada ya Pak, ada dokumen RKT-nya. Ada ya. Dan dokumen ini sebelumnya tadi juga disampaikan berarti ada timnya ya Pak? Ada timnya.
tim penjaminan mutu atau kami menyebutnya tim pengembang sekolah, Ya. juga tim pengembang kurikulum. Jadi ada 2 tim. Baik, itu untuk ketelaksanaannya program kerja penyusunannya terlebih dahulu diawali juga ada SK pembentukan tim. Dan tadi kalau sudah ada berarti apakah sudah disahkan RKT-nya? RKT-nya sudah, kalau untuk tahun sebelumnya itu disahkan sampai kepada dinas pendidikan. Tapi untuk yang terakhir itu Dewan Pendidikan pengawas, tapi sudah diketahui atau sudah ditandatangani oleh komite. Ya baik Pak, terima kasih. Dan untuk keberadaan dokumen ini sudah ada, dan untuk pembuatan atau penyusunannya tadi sepertinya juga sudah melibatkan Bapak Ibu guru ya. Ya karena di tim ini juga terdiri dari Bapak dan Ibu guru. Nah, apakah program yang tadi sudah dirancang oleh kepala sekolah dengan melibatkan Bapak Ibu guru ini terdokumentasi atau terdapat dalam kurikulum satuan pendidikan? Ya, untuk kurikulum satuan pendidikan mungkin Bapak kurikulum bisa menjelaskan. Oke, baik. Untuk transport KSM Ya. kurikulum satuan pendidikan itu kita juga mengacu dari RKT, jadi rencana kerja tahunan apa yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ajaran itu semua tertuang di KSP. Ada di dalam Mulai dari pembelajaran, kemudian evaluasi, monitoring, itu semuanya muncul di KSP. satuan pendidikan. Jadi sudah nyambung ya antara RKT dan kurikulum satuan pendidikan. Dan apakah rencana program tadi juga tertuang di dalam kalender akademik? Program yang disusun itu semuanya tertuang di kalender akademik, mulai dari kegiatan kurikuler, intrakurikuler, kemudian ekstra dan kokurikuler, semuanya muncul di Kalender akademik ya, nanti semuanya tertuang di dalam kurikulum satuan pendidikan dan juga kalender akademik. Nah, apakah tadi program-program tadi, rencana program kerja tadi ini juga disosialisasikan? Iya, setiap tahun kita mensosialisasikan hasil rapat pendidikan, kemudian kalender akademik jelas karena Bapak Ibu guru juga harus paham merencanakan pembelajaran selama 1 tahun pembelajaran itu kan ada nota, promes, kemudian itu kan harus disesuaikan dari kalender akademik. Ini yang untuk terkait dengan Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana dengan untuk orang tua yang diwakilkan komite? Baik, untuk orang tua kami memiliki agenda rutin untuk kegiatan komite, yaitu bahwa di awal tahun anggaran kami menyampaikan sosialisasi dan kerja tahunan kepada guru, karyawan, dan komite. Kemudian untuk ke orang tua itu disampaikan sekitar bulan Juli Agustus. Ya, itu tentang seluruh program-program sekolah, terutama yang berhubungan dengan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain, dan termasuk juga menyampaikan kebutuhan-kebutuhan sarana prasarana sekolah yang tidak bisa dipenuhi dari dana BOS. Itu kami juga sampaikan ke orang tua. Barangkali nanti ada tanggapan baik dari orang tua untuk bisa membantu atau untuk bisa memenuhi melalui ya istilahnya penggalian dana dari orang tua, yaitu dalam bentuk sumbangan sukarela. Baik, nanti
disosialisasikan ya. Disosialisasikan. Orang tua juga tahu, komite juga mengetahuinya. Nah, bagaimanakah penerapan perencanaan program itu? Apakah penerapannya ini sudah meliputi dari program utama, yaitu tadi ada kualifikasi atau peningkatan kualitas pembelajaran, kemudian juga untuk peningkatan kompetensi dan tata kelola PTK serta pemeliharaan dana dan sarana prasarana. Penerapannya. Iya. Ya, untuk penerapan pembelajaran tentunya mengacu kepada KSP yang sudah disusun. Kurikulum SMP Negeri 1 Kembaran sudah disusun di awal tahun pelajaran. Kemudian di dalamnya sudah meliputi kegiatan-kegiatan yang sudah tersusun dengan baik. Antara lain tadi sudah disampaikan ya, pada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler. Itu untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk sarana prasarana. Sarana prasarana nanti dari sahabat banyak bisa menyampaikan di diskusi ini. Kemudian untuk tenaga pendidik. Untuk tenaga pendidik dan pendidikan, ya kami selalu mendorong nih untuk selalu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme untuk semua tenaga pendidik dan pendidikan. Yang kami mempunyai program untuk adanya pelatihan di dalam maupun di luar sekolah. Untuk di dalam sekolah kami mengadakan ada in-house training di awal tahun pelajaran dengan mengundang yang narasumber dari pengawas atau narasumber dari yang lain yang berkompeten. Kemudian juga pelatihan-pelatihan lain yang dipandang perlu, apalagi ketika kami pernah menerima pos kinerja, ya itu juga kami lebih intensif dalam mengembangkan tenaga pendidik dan pendidikan untuk mengembangkan kompetensinya, termasuk juga untuk mengembangkan kompetensi dari siswa. Di samping juga kami mendorong untuk semua tenaga pendidikan itu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang bermanfaat di luar sekolah. Baik Pak, ya, terima kasih. Mungkin bisa dikuatkan oleh Bapak Ibu yang lain apa yang baru saja disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dari sarana prasarana, kemudian kualitas pembelajaran dan juga peningkatan kompetensi. Untuk sarana dari Pak Sukarno bisa. Monggo Pak. Terima kasih. Untuk pemenuhan sarana prasarana, benar apa yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwasannya ini adalah berdasarkan RKT tadi. Dari RKT itu sebagai koridor untuk pemenuhan, dan untuk prioritasnya nanti adalah kami tetap, karena SMP Negeri 1 Kembaran itu adalah orientasinya adalah tetap ke utamanya adalah ke anak, bagaimana anak memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ya, karena keterbatasan dana ini biasanya adalah prioritas untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Kemudian nanti adalah pertimbangannya adalah kebutuhan-kebutuhan yang memang digunakan oleh mereka yang banyak. Nah, kemudian untuk beberapa hal yang disampaikan kepada komite yang tidak bisa dibayar dari dana BOS, tapi itu ada, atau dana BOS tidak mampu memenuhinya, komite selama ini juga mendukung untuk mensupport ataupun support secara utuh, baik dalam rapat komite maupun melalui paguyuban orang tua di kelas. Alhamdulillah sejauh ini juga pemerintah daerah juga peduli untuk terselenggaranya pendidikan dan kualitas pendidikan di SMP Negeri 1 Kembaran dengan baik, dengan adanya beberapa hal yang dipenuhi melalui dana DAP. Mungkin itu yang bisa sampaikan untuk kali ini. Terima kasih. Baik, ya. Berarti untuk perencanaan dan penerapannya untuk sarana prasarana sudah sangat rinci dan saling terkait dengan program kerja yang ada tertuang di dalam rencana kerja tahunan. Insya Allah.
kami koridornya adalah dari RKT itu. Baik, terima kasih. Nah, bagaimana dengan yang kualitas pembelajaran ataupun dengan peningkatan kompetensi? Tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sebenarnya ada yang mau menambahkan? Saya menambahkan tentang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang bos kinerja. Ya. Nah, bos kinerja itu salah satunya memang tadi dikatakan untuk siswa dan tenaga pengajar. Nah, untuk siswa itu memang sangat banyak ketika adanya bos kinerja tahun kemarin itu ada kegiatan jurnalistik. Nah, jurnalistik ini untuk mendukung adanya keberadaan majalah sekolah. Ini kebetulan SMP Negeri 1 Kembaran kan sudah menerbitkan sudah 4 kali ini. Jadi setiap tahun itu edisi. Nah, majalahnya itu namanya majalah Aksi. Ya. Nah, itu pada tahun pertama itu sebelum adanya majalah Aksi itu tahun pertama itu mengadakan diklat. Jadi diklat penulisan di majalah. Ya. Nah, pada saat itu mendatangkan dari UMP, ya, UMP ya, yang pustakawan itu dari UMP. Nah, kemudian ada di kelas-kelas itu ada pojok baca, ya, sudut baca. Nah, ini juga sekolah itu memberikan bekal kepada siswa dan wali kelas. Jadi adanya diklat membuat pojok baca yang narasumbernya itu dari dosen UMP. Nah, selain itu juga sekolah itu juga memfasilitasi adanya kombel, jadi komunitas belajar. Nah, di sini kebetulan Bapak Ibu guru yang mungkin memiliki kemampuan lebih, nah berbagi praktek baik dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian Bapak Ibu guru yang kebetulan mengikuti kegiatan diklat di luar, nah disampaikan dengan Bapak Ibu guru yang lain pada kegiatan kombel. Nah, ini kegiatan kombel itu 1 minggu saja sampai 2 kali, Bu. Biasa. Hari Selasa dan hari Kamis. Jadi memang kegiatan kami itu padat sekali. Jadi setelah mengajar itu terus kombel jam 2 sampai kurang lebih mengisi waktu luang untuk jadi hari Selasa dan hari Kamis. Nah, kalau hari Rabu juga sudah ada kegiatan ekstra kurikuler. Jadi memang ya guru di SMP Negeri 1 Kembaran itu jadi tidak ada hari yang ini terkurang begitu saja ya, begitu saja. Ada perencanaan dan ada penerapan yang matang. Untuk kegiatan guru. Ya. Nah, mungkin juga yang tenaga kependidikan Ibu Dani ya. Nah, Bapak Ibu guru mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih detail ya yang di TU yang diklat yang diikuti oleh tenaga kependidikan, seperti mungkin adanya diklat arkas penyusunan arkas. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Kemudian menambahkan untuk penerapan pembelajaran dalam di tahun 2025 ya. Alhamdulillah bahwa untuk Satu Kembaran saya kepala sekolah untuk sudah mengikuti ditambah dengan 3 orang guru sebagai yang kemudian statusnya sebagai pendamping guru pendamping dari pelaksanaan implementasi kurikulum atau pembelajaran dalam di Satu Kembaran. Ya, untuk penerapan pembelajaran mendalam, alhamdulillah dengan adanya komunitas belajar permata sebagai Satu Kembaran itu menjadi pemicu guru-guru untuk lebih semangat dalam menerapkan, dan karena di situ nanti untuk paling tidak perwakilan setiap mapel itu untuk berbagi praktik baik, dan kami sudah kemarin melaksanakan ada 12 orang yang berhasil berbagi praktik baik di komunitas belajar dengan berbagai metode strategi pendekatan yang bagus sekali tentang pelajaran mendalam, yaitu kami menekankan kepada adanya kerangka pembelajaran mendalam, yaitu antara lain adalah tentang praktek pedagogis, kemudian pemerataan digital,
kemudian penguatan lingkungan, dan satu lagi tentang yang model dari luar, yang dari luar, Kolaborasi. ya kemitraan belajar. Kemitraan Ya, kemitraan pembelajaran itu insya Allah kami tekankan itu 4 kerangka pembelajaran mendalam, sehingga insya Allah guru-guru kami semester kemarin sudah sedikit banyak sudah menguasai tentang prinsip-prinsip pembelajaran mendalam. Di samping itu juga dari pemerintah yang sudah memberikan IFP, ya, itu juga kami dibantu oleh Bu Putri yang memang piawi ya di bidang IT. Itu kami juga pernah melaksanakan diklat Pindaran untuk pemanfaatan IFP dalam pembelajaran. Demikian Bu. Kalau benar tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajarannya tadi seperti itu, mungkin bisa ditambahkan untuk mengembangkan. Ya, terima kasih Bu Yuni. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah sudah sangat betul, memang dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru, dan juga yang sudah disampaikan oleh Bu Jeki juga sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru, dan saya menambahkan satu, Bapak Kepala Sekolah juga memberikan ruang buat kami. Selain Kombel itu ada NGMP per Mapel, di mana kami punya waktu saling gendut-gendurasan ya sama guru Mapel, sehingga apa yang kayak semacam refleksi setelah kami masuk itu, terus kami mengambil istilahnya kesimpulan bahwa apa sih yang belum berhasil pada diri kami setelah tadi mengikuti pelatihan deep learning ya, terus ada Kombel juga kami terapkan di kelas, dan apa saja kekurangannya itu kami sampaikan pada saat kami jam-jam istirahat itu ngobrol, meskipun ngobrol santai, tapi kami ingin berbagi bahwasanya pembelajaran contohnya di bahasa Inggris Bu, kan tidak semua anak paham gitu, bahkan kami kesulitannya itu hampir sama dari guru 1 dan kebetulan ada 4 guru itu, jadi vocabularies, jadi tentang kosakata ya yang memang sangat terbatas. Di SD-nya itu memang ada yang sama sekali tidak ada. Jadi otomatis di kelas 1 padahal sudah membuat kalimat meskipun basic. Nah, disitulah kami berbagi ilmu lah, bagaimana caranya bagaimana caranya supaya anak tersebut itu bisa paham, bisa semangat untuk tahu, semangat tahunya itu tinggi. Bahkan kami juga terbantu sekali kemarin dengan anak-anak dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, karena memang sekolah ada kemitraan dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Unsur. Bukan berarti kami hanya memanfaatkan mereka nih, tapi kami benar-benar jadi juga belajar di situ, belajar IT terutama karena mereka itu muda-muda sekali dan IT-nya bagus-bagus sekali. Jadi intinya apa yang tadi Bapak sampaikan itu sangat mendukung peran kami sebagai guru, baik di luar maupun di dalam. Baik, berarti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga sudah diterapkan pula oleh Bapak Ibu Guru, baik dari sarana prasarana yang untuk mendukung kualitas pembelajaran dan juga untuk peningkatan kompetensi serta kegiatan untuk melayani siswa dalam pembelajaran, terutama dalam menggunakan pembelajaran mendalam. Ya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah ditemani oleh Bapak Ibu yang hebat pula ini untuk bincang-bincang kita kali ini. Ya baik, Bapak Ibu, kita ketemu lagi, kita sambung kembali perbincangan kita
tadi tentang indikator yang pertama, sekarang kita mulai dari indikator yang kedua, yaitu tentang pelaksanaan evaluasi atau refleksi berbasis data yang melibatkan berbagai pihak yang relevan. Nah, tentu saja SMP 1 Kembaran ini sudah melakukan atau belum ini untuk evaluasi terhadap pelaksanaan kinerjanya dalam 1 tahun terakhir ini. Baik Bu, terima kasih untuk refleksi. Kami menyadari bahwa evaluasi merupakan tahapan dalam proses manajemen, bahwa tahapan dalam proses manajemen pengelolaan sebuah organisasi atau sekolah itu ada 4 paling tidak. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga adalah evaluasi, dan yang keempat adalah tindak lanjut. Kami dari itu sehingga mutlak bahwa kami sudah melaksanakan evaluasi. Nah, evaluasi yang kami lakukan itu untuk semua bidang, baik itu bidang pembelajaran maupun bidang-bidang yang lain, untuk seluruh kegiatan sekolah. Untuk yang di pembelajaran itu sudah termasuk dalam proses supervisi, dalam proses supervisi akademik maupun dalam proses supervisi manajerial. Di mana bahwa untuk supervisi akademik nanti akan dijelaskan oleh Bu Deska. Kemudian untuk evaluasinya adalah berdasarkan dari hasil supervisi. Hasil supervisi kami kemudian rekap terhadap instrumen-instrumen. Tadi kita ada 4 instrumen yang kami gunakan untuk supervisi. Yang pertama adalah supervisi administrasi pembelajaran, kemudian supervisi perencanaan pembelajaran, supervisi pelaksanaan pembelajaran, dan supervisi penilaian pembelajaran. Nah, dari indikator-indikator yang ada dalam instrumen tersebut, kemudian dari setengah proses itu merangkum, merekap seluruh indikator sudah dinilai oleh asesor atau supervisor. Ya, kami tidak sendiri itu, tidak sendiri dalam melaksanakan supervisi karena jelas supervisor diambil aku sendiri. Jumlahnya banyak sehingga kami melibatkan tim, yaitu tadi dari kepala sekolah dan para guru senior yang masing-masing sesuai dengan bidang tugas atau mapel atau yang satu rumpun, sehingga tidak kesulitan dalam nanti menilai dalam kegiatan supervisi. Kemudian dari hasil tadi kami kemudian sampaikan kepada seluruh guru tentang hasil supervisinya, dan kemudian kami juga berdiskusi untuk tindak lanjut dari masing-masing guru, karena setiap guru itu juga memiliki kebutuhan ataupun juga masalah yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua untuk evaluasi yaitu tentang manajerial, yaitu bahwa seluruh kegiatan itu juga wajib untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti, yaitu tentang ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler, setiap pembina ekstrakurikuler di akhir semester itu wajib untuk melaksanakan membuat laporan. Di dalam laporan itu nanti ada evaluasi dan tindak lanjut. Termasuk juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang insidental, dan termasuk juga kegiatan di PTUan. Jadi ada kegiatan di perpustakaan, kemudian laboratorium, kemudian humas, kesiswaan, pembiayaan, bendahara, dan semua unsur sekolah itu juga kami beri angket untuk diisi, kemudian juga nanti kami evaluasi hasil. Begitu. Baik, berarti untuk SMP 1 Kembaran ini kegiatan evaluasi program kerja benar-benar dilakukan ya Bapak Ibu ya. Dan untuk
evaluasi ini melibatkan guru, karena tadi disampaikan ada angket untuk mengisi refleksi apa sih kebutuhannya, kemudian bisa mengetahui pula untuk contohnya tadi di manajerial pada kegiatan ekstrakurikuler. Ya, mungkin bisa disampaikan bagaimana sih keterlibatannya untuk Bapak dan Ibu guru tadi, terutama tadi dengan hasil supervisi akademiknya. Mungkin pada Bu Desa proses pada bisa Betul apa yang tadi disampaikan Pak Kepala Sekolah bahwa kami SMP 1 Kembaran itu setiap semester melakukan supervisi akademik, dan untuk supervisornya memang dibuat tim karena kami ada 34 guru, sudah pensiun 2 ya, jadi 31 karena ada satu guru yang tidak, 31 guru, dan itu banyak. Jadi Pak Kepala Sekolah membuat tim supervisor, mungkin satu supervisor itu mensupervisi 3-4 guru. Nah, yang di supervisi itu ada administrasi Bapak Ibu guru, di administrasinya, kemudian pelaksanaannya, kemudian ada lembar instrumen supervisi ATP juga, itu kami buat berdasarkan pembelajaran mendalam hasil diklat yang sudah dilaksanakan ya, tentang pembelajaran mendalam itu. Jadi instrumen supervisinya mengacu pada pembelajaran mendalam. Selanjutnya setelah melakukan supervisi, kami Bapak Ibu guru juga melakukan evaluasi. Jadi ada umpan balik dari supervisor, jadi nanti ada masukan-masukan dari setelah selesai pembelajaran, dan administrasi juga, supervisi administrasi kami adakan evaluasi, kemudian kami lakukan tindak lanjut, kami perbaiki masukan-masukan apa saja yang kami dapat dari supervisor untuk pembelajaran di pertemuan selanjutnya di kemudian hari. Seperti itu. Saya menambahkan Bu Yudi, boleh ya? Boleh, silakan. Ini tadi yang disampaikan oleh Bapak, terus kemudian disampaikan juga sama Bu Deska soal kegiatan supervisi di SMP Negeri 1 Kembaran. Bagi kami para guru juga ada suatu kebanggaan tersendiri karena pihak sekolah yang difasilitasi oleh Bapak Kepala Sekolah memberikan reward pada kami yang ada 3 ini ya, kategori. Yang pertama adalah penyaji terbaik, terus penilaian terbaik, dan administrasi terbaik. Cuma catatannya dari tahun ke tahun ini saya sudah mulai 3 tahun berjalan, 4 tahun ya. Itu kalau yang tahun kemarin sudah mendapatkan tidak akan dipilih lagi, gitu, supaya memotivasi guru-guru yang lain. Itu saja. Terima kasih. Ya, baik, berarti berdasarkan data ya, tidak asal-asalan, karena ini semuanya evaluasi ini dan penyusunan juga harus berbasis data. Jadi untuk evaluasi ini menggunakan sumber data yang terpercaya, yang ada yang secara sistematis ini ada di sekolah. Makanya ini ada data yang internal dan ada data eksternal. Bagaimanakah penggunaan evaluasi itu dengan menggunakan data internal dan eksternal tersebut? Pemanfaatannya dari dulu nanti ditambahkan untuk data internal tadi, yaitu data yang diperoleh dari hasil kegiatan baik itu supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Penggunaannya ya setelah semua unsur sekolah itu ketika sudah melaksanakan kinerjanya, kemudian di pertengahan kami beri sejauh mana pelaksanaan dari tugas masing-masing. Kemudian untuk penggunanya tadi untuk pembelajaran, tentunya hasil dari supervisi akademik itu nanti ada tindak lanjutnya.
hasil dari tindak lanjut itu tentunya adalah untuk perbaikan, ya, untuk perbaikan mutu kualitas pembelajaran. Jadi apa-apa yang belum dilaksanakan oleh guru di kelas berdasarkan hasil dari instrumen yang kami susun, apalagi dari zaman Bu Deska, betul bahwa kami adalah bahkan instrumen kami itu pernah dicontoh oleh sekolah lain, ya, yaitu instrumen yang sudah mengacu kepada pembelajaran mendalam. Ya. Nah itu tentunya hasil dari tadi evaluasi kegiatan supervisi apa-apa yang belum dilaksanakan oleh guru ketika belajar di kelas itu untuk kemudian dievaluasi dan ditindaklanjuti, sehingga setelah ada tindak lanjut tentunya ada perbaikan pembelajaran. Kemudian untuk yang manajerial itu meliputi hampir seluruh unsur sekolah, bidang-bidang sekolah, termasuk juga di dalam ada pembiayaan, pengelolaan dan lain-lain. Nah itu hasilnya tentunya sangat berguna bagi sekolah, terutama hal-hal yang belum terpenuhi oleh sekolah, kebutuhan pembelajaran atau sarana-prasarana, ataupun juga tentang kebutuhan peserta didik atau siswa yang belum terpenuhi, sehingga itu menjadi data bagi sekolah untuk menyusun program dari hasil tindak lanjut tersebut. Baik, ya berarti ini sumber datanya dari refleksi ya, dari refleksi kemudian dijadikan acuan sudah tercapai atau belum dari program kerja yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun ini. Karena semua program kerja ada yang sudah sesuai atau sesuai dengan target yang diinginkan, ada yang belum. Ini berarti baru dari data yang internal tadi ya yang disampaikan. Nah untuk yang data eksternalnya itu seperti rapor pendidikan ini bagaimana pemanfaatan? Untuk data eksternal, pertama yang paling sangat urgent dan penting adalah data rapor pendidikan. Itu kami betul-betul manfaatkan karena itu memang tentunya proses dari terjadinya rapor pendidikan adalah proses yang ilmiah dan dapat dijawabkan, walaupun hanya sebagian kecil siswa yang menjadi sampel, tetapi itu adalah sangat dipercaya. Yaitu terutama untuk yang kemarin adalah untuk literasi dan numerasi sudah sangat baik, bahkan numerasi itu sudah sangat membanggakan ya Bu. Jadi berapa? Hampir 90 sekian Bu numerasi. Numerasinya. 90 lebih sudah sangat baik, apalagi literasinya. Nah, memang yang belum baik adalah yang masih cukup, bukan belum baik, sedang adalah di kualitas pembelajaran. Ya, kualitas pembelajarannya masih kuning atau sedang. Nah, ini menjadi PR bagi kami karena berarti ketika siswa menerima pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran di kelas itu siswa itu karena ini kan langsung benar siswa itu mungkin belum sesuai dengan yang dipersyaratkan itu di dalam ketika pertanyaan ANBK itu. Jadi ya, ini karena menjadi pemicu bagi kami untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya sudah berbagai cara sudah kami tempuh, yaitu kemarin sudah memaksimalkan kualitas belajar, praktik baik, kemudian juga kami bersama sarana-prasarana juga melengkapi seluruh kebutuhan pembelajaran dari adanya LCD, kemudian seluruh sudah ada LCD, setelah sudah ada LCD sudah 100%, kemudian internet juga sudah hampir 100%, kemudian speaker aktif dan lain-lain itu sudah benar kami berusaha untuk melengkapi bagaimana caranya agar pembelajaran itu sudah semakin baik kualitasnya. Intinya, tapi kami terus berproses untuk tetap caranya lebih baik lagi. Memang
harus selalu berproses. Ini selalu kontinuitas yang berkelanjutan. Ya, jadi apa yang tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah berarti benar adanya ya, untuk ini evaluasinya tidak hanya sekedar omong doang, tapi benar-benar berdasarkan data, ya, data yang dari sumber yang jelas valid. Ya. Tambah satu lagi Bu, Apa? yaitu kami berusaha untuk jika memang itu diperbolehkan untuk pembiayaan, maka kegiatan-kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu kami masukkan ke dalam RKAS, ya, rencana kerja dan anggaran sekolah. Artinya kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan untuk dibiayai dari dana BOS kami masukkan ke atas gitu. Baik, itu harus di sana harus ada, Yeah. harus tercantum karena AKAS juga untuk patokan pelaksanaan kegiatannya. Yeah. Baik, dan ini tentunya untuk evaluasi ini ataupun pelaksanaannya juga harus melibatkan komite. Nah, apakah di SMP 1 Kembaran ini komite juga dilibatkan dalam proses evaluasi program kegiatan yang berjalan terakhir ini, 1 tahun terakhir ini? Baik Ibu, dia sudah kami libatkan, yaitu ketika di tahun pelajaran baru atau awal tahun pelajaran baru, yaitu penyusunan KSP, review KSP, kami sudah mengundang komite untuk satu, memberikan masukan-masukan, yaitu berupa evaluasi yang sudah dilaksanakan oleh sekolah tentang kegiatan pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan lain, akademik maupun yang non akademik. Dan juga kami meminta barangkali komite memiliki gagasan untuk kebaikan program SMA Negeri 1 Kembaran. Kemudian untuk selanjutnya komite juga kami libatkan, yaitu ketika penyusunan RKAS itu mutlak ada keterlibatan komite, termasuk juga tentang kegiatan-kegiatan yang pembiayaan yang tidak bisa di-cover oleh dana BOS. Itu juga kami meminta pertimbangan dan juga evaluasi dari komite sekolah. Baik Pak, lengkap sekali. Dan ini saya tanya ke Bapak Ibu Guru, benar adanya yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya untuk keterlibatan komite dalam evaluasi. Bentuknya seperti apa? Mungkin ada yang mau menambah. Pak Agus mau menambahkan, silakan. Terima kasih Bu. Izin kepada Pak Yatno untuk menambahkan bahwa hanya untuk pengawasan atau mungkin juga bisa dikatakan evaluasi kegiatan belajar di SMP Negeri 1 Kembaran, insya Allah benar-benar dilakukan secara sungguh-sungguh. Selain data yang tadi benar diceritakan oleh Bapak Sekolah maupun rekan-rekan yang lain, kami juga di sekolah SMP Negeri 1 Kembaran memasang CCTV untuk setiap kelas yang bisa dipantau dalam setiap waktu, termasuk saat istirahat anak-anak. Itu pun bisa ini dimaksud bukan hanya pengawasan terhadap Bapak Ibu guru, tapi ini memang untuk keamanan di bullying tadi, yang program-program pemerintah yang tentang anti bullying ini sampai terjadi, karena memang pernah terjadi juga seperti itu, yang kemudian orang tuanya sampai ke sini, sehingga ini perlu dilaksanakan. Nah, untuk komite Bapak Ibu Yuni sebagai pengawas ini perlu kami sampaikan bahwa setahun lebih dari sekali kami mengadakan pertemuan dengan komite, malah mungkin setiap semesternya saja bisa 2 kali gitu ya. Untuk setiap semesternya bisa 2 kali dengan komitenya ini. Nah, kalau dengan paguyuban orang tua, ada itu yang namanya wali kelas ini hampir setiap bulan. Sehingga untuk komunikasi keluhan ataupun itu benar adanya, dan kami benar-benar terbuka. Terakhir ini juga ada komite duduk bersama review kurikulum, termasuk ada anak dan ada masukan, sehingga nanti menjamin apa yang tadi disampaikan oleh Bu Deska itu, catatan dari Bu Deska itu bukan hanya baik saat disupervisi, karena memang di situ
apa yang ditemukan itu juga ada masukan dari anak yang memang sangat bagus, dan ya saya sendiri ngerasa ternyata anak tidak seperti yang saya inginkan ya, tapi anak itu memang menjadi diri sendiri yang memang menginginkan yang lain, itu tidak selalu yang diinginkan oleh atau baik menurut sekolah itu ternyata dirasakan baik oleh mereka. Misalnya penggunaan LCD yang secara menurut ternyata itu monoton, ternyata anak jenuh itu loh, juga ada itu. Mungkin terlalu sering outing kelas apa ya, jadi ngerasanya berat diundang itu. Rasanya itu ya kemarin nyata itu Bu. Jadi memang insya Allah untuk evaluasi ini komite sangat tahu dan sangat paham apa yang terjadi di SMP Negeri 1 Kembaran. Baik, jadi hubungannya, koordinasinya luar biasa ya dengan komite, dan juga ya kondusif, dan keterlibatan siswa juga nampak pula. Jadi Bapak Ibu guru ketika berada di kelas ternyata sudah ada masukan pula dari siswa. Oh ternyata saya mengajarnya menurut siswa begini ya, ini sebagai pelayanan kita kepada siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Aduh, ini bincangnya sangat asik sebenarnya, pengen diteruskan tapi karena waktu ini, dan sepertinya sudah terakomodir apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah maupun dari Bapak Ibu guru semuanya, dan semoga apa yang disampaikan ini bisa untuk menjadi motivasi untuk terus perbaikan ke depannya, seperti tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan, selalu ada untuk yang perbaikan terus untuk kemajuan SMP Negeri 1 Kembaran. Ya, terima kasih, semoga sukses selalu untuk SMP 1 Kembaran. Ya, atur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.